Dan setelah itu, para wanita-wanita ini harus melayani Jeom Yeon Sok layaknya suami istri dengan tujuan agar mereka mencapai penyucian maksimal secara agamis. Hi guys, welcome back to my channel and thanks to click this video. Oke, di video kali ini kita bakalan ngebahas terkait sekte Jesus Morning Star yang di dalam sektenya itu ada banyak sekali tindakan pelecehan. Kira-kira bagaimana ceritanya? Kalian penasaran? Langsung saja kita masuk ke videonya and here we go. Akhir-akhir ini, nama sekte Jesus Morning Star atau kita singkat dengan JMS tengah marak diperbincangkan oleh berbagai kalangan. Dikarenakan kisah atau cerita di balik sekte ini akan diangkat menjadi sebuah film yang akan ditayangkan di Netflix, di mana film tersebut berjudul In the Name of God, A Holy Betrayal. Adapun sekte atau organisasi ini didirikan sekaligus dipimpin oleh Jeom Yeon Sok yang merupakan sosok pria yang sangat-sangat menyukai wanita, sehingga ia sering banget melakukan tindakan pelecehan kepada sebagian besar pengikutnya. Tapi, sebelum aku jelasin lebih jauh terkait sekte JMS ini, sebelumnya mari kita simak dulu terkait profil singkat dari Jeom Yeon Sok ini guys. Jeom Yeon Sok merupakan seorang pria yang lahir pada tanggal 16 Maret tahun 1945 di Seongmakri, Korea Selatan, di mana Yeon Sok ini merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara. Dan selain memiliki panggilan Jeong Yeon Sok, ternyata ia juga memiliki panggilan lain seperti Pastor Jeom Yeon Sok, Joshua Jung, Joshua Lee, dan juga Pastor Joshua. Dan Jeom Yeon Sok ini mendapatkan pendidikan agama Kristen untuk yang pertama kalinya berkat ajaran dari para misionaris pada saat ia masih berada di sekolah dasar. Dan sejak saat itu, ia kemudian terus mempelajari agama hingga ia beranjak remaja. Dan bahkan, ia juga mengklaim dirinya sudah pernah berbicara dengan Roh Yesus. Selain itu, pada tahun 1966, si Jeom Yeon Sok ini juga terlibat Perang Vietnam yang berlangsung selama bertahun-tahun. Dan sepulangnya dari perang tersebut, yaitu sekitar tahun 1980-an, sejak saat itulah ia kemudian mulai mendirikan gereja dan komunitasnya sendiri, di mana organisasi keagamannya tersebut diberi nama Christian Gospel Mission atau biasa juga disebut dengan Providence dan Jesus Morning Star. Dan setelah si Jeom Yeon Sok ini berhasil mendirikan sektenya tersebut, ia kemudian terus mencari pengikut dan akhirnya berhasil mengumpulkan banyak sekali pengikut, di mana JMS ini diklaim telah memiliki 300 gereja afiliasi dan 100.000 pengikut di Korea Selatan, 10.000 pengikut di seluruh dunia, dan bahkan beroperasi di banyak sekali negara seperti Australia, Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jerman, Afrika Selatan, Jepang, dan juga Taiwan. Mendengar hal tersebut, tentu kita akan bertanya-tanya, kok bisa JMS dengan cepat bisa mengumpulkan pengikut yang banyak, baik dari dalam negeri maupun di luar negeri. Dan ternyata, pada tahun 1880-an, Korea itu sedang mengalami masa suram, di mana negaranya tersebut sedang berada di bawah kepemimpinan militer yang otoriter, sehingga siapa yang melawan akan dihabisi nyawanya. Sehingga gerakan mahasiswa di Korea pada masa tersebut terbagi menjadi 2 bagian, di mana kelompok yang pertama yaitu merupakan kelompok mahasiswa yang sering melakukan aksi protes, dan kelompok yang kedua ini merupakan kelompok mahasiswa berbasis agama. Dan dari permasalahan tersebut, ternyata si sekte JMS ini terus mengkhotbahkan ajaran sektenya, sehingga pada masa tersebut sebagian besar mahasiswa mengklaim
bahwa di tengah masa-masa suram ini, JMS merupakan sebuah solusi yang praktis untuk permasalahan negara pada masa tersebut. Selain itu, yang membuat sebagian besar mahasiswa juga tertarik kepada JMS, dikarenakan JMS ini sering banget melakukan sebuah kegiatan, seperti kegiatan olahraga, berkemah, dan melakukan pameran seni dan budaya. Terkait ajaran dari sekte Jesus Morning Star ini, ternyata memiliki nama 30 pelajaran atau 30 prinsip, di mana si Jang Myung-sok ini dijadikan sebagai Mesias. Sehingga para pengikutnya yang ingin masuk surga, maka harus terus mematuhi seluruh perintah dari si Jang Myung-sok tersebut. Dan terkait sebagian besar pengikut dari JMS ini kan target utamanya yaitu seorang wanita. Sehingga pihak-pihak dari JMS ini melakukan perekrutan di sekitar kampus dan pusat perbelanjaan. Dan bahkan mereka juga sengaja mencari wanita-wanita yang tinggi dan menarik, karena wanita-wanita ini akan dijadikan sebagai pengantin spiritual bagi Sang Mesias. Dan adapun cara mereka memikat para pengikut-pengikutnya ini dilakukan dengan cara menjadikan mereka sebagai model, mengikutkan mereka kelas Alkitab, dan juga mengikutkan wanita-wanita tersebut kegiatan olahraga. Dan setelah anggota-anggota tersebut sudah dilantik dan sudah resmi menjadi pengikut dari sekte JMS ini, maka mereka akan didorong untuk meninggalkan hubungannya dengan keluarga dan juga teman-temannya, dan mereka harus tinggal di rumah komunal bersama dengan anggota yang lain. Dan di rumah komunal tersebut, para wanita-wanita ini akan dijadikan sebagai mempelai Tuhan atau mempelai Jang Myung-sok. Sehingga mereka ini harus tetap menjaga penampilannya agar tetap menarik, menjaga badannya agar tetap langsing, dan juga harus terus menggunakan pakaian yang bagus. Dan setelah itu, para wanita-wanita ini harus melayani Jang Myung-sok layaknya suami istri, dengan tujuan agar mereka mencapai penyucian maksimal secara agamis. Namun, pada tahun 1999, tepatnya pada tanggal 20 Maret tahun 1999, si Jang Myung-sok ini pertama kali mendapatkan tuduhan terkait tindakan pelecehan yang ia lakukan oleh sebuah pemberitaan dari salah satu stasiun televisi di Korea, di mana landasannya membuat berita tersebut karena sebelumnya mereka telah menelpon 100 korban dari si Jang Myung-sok ini, guys. Tapi mendengar hal tersebut, si Jang Myung-sok kemudian mengelak dan kemudian kabur ke luar negeri. Tetapi pada tahun 2007, akhirnya si Jang Myung-sok ini berhasil ditangkap di negara Cina, di mana pada saat itu ia tertangkap karena telah melakukan tindakan pelecehan kepada beberapa wanita Cina yang termasuk pengikut dari si JMS ini. Dan ternyata sebelum ia ditangkap di Cina, ia juga sempat melakukan tindakan pelecehan tersebut di negara Taiwan dan juga Jepang. Dan bukan hanya melakukan pelecehan, si Jang Myung-sok juga melakukan tindakan penggelapan uang dan penipuan lainnya. Sehingga pada bulan Agustus tahun 2008, akhirnya Pengadilan Distrik Pusat Seoul menjatuhi hukuman 6 tahun penjara kepada si Jang Myung-sok. Dan pada tanggal 10 Februari tahun 2009, Pengadilan Tinggi Seoul ini juga menambahkan hukuman dari si Jang Myung-sok, yaitu 4 tahun penjara. Jadi total hukuman dari si Jang Myung-sok ini sekitar 10 tahun penjara. Dan meskipun berada di dalam penjara, si Jang Myung-sok ini tetap mempertahankan sektenya tersebut, sehingga arahan-arahannya tersebut ia sampaikan kepada pengikutnya yang bernama Jong Jo-eun dan para pengunjung penjara lainnya. Sehingga pada masa tersebut, si pihak-pihak JMS ini tetap melakukan khotbah tapi melalui online, dan juga melakukan konseling melalui telepon baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan terkait film In the Name of God, A Holy Betrayal
yang sudah tayang di Netflix ini, sebelumnya pihak JMS itu tidak terima terkait penayangan film tersebut, dan bahkan pihak dari mereka itu sempat melakukan tuntutan kepada rumah produksi dari film tersebut. Hanya saja, tuntutannya tersebut tidak diterima oleh Pengadilan Distrik Barat Seoul, sehingga film terkait sekte JMS itu tetap ditayangkan di Netflix. Oke guys, itu dia tadi penjelasan terkait sekte Jesus Morning Star, yang di dalamnya itu ada banyak sekali tindakan pelecehan kepada para pengikutnya. Dan setelah kalian dengar terkait informasi ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan komen di bawah. Dan jika kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, comment, share, and subscribe, and see you the next video.